Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memfasilitasi seluruh bentuk kenikmatannya kepada kita dalam hidup ini agar supaya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, memantaskan diri di hadapan Allah dengan ketaatan, ibadah dan amal saleh agar supaya apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini selamat fid dunya wal akhirah insyaallah dapat kita raih. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini materi yang diberikan Takmir Masjid Mujahidin Paiton, manusia yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di sore hari. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi itu didasarkan pada beberapa dalil, di antaranya Imam Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 7616 meriwayatkan hadis sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Hamzah Ad-Dimashqi, telah menceritakan kepada kami Haywa bin Syuhai Al-Himsi, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyas dari Syurahbil bin Muslim dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhir zaman syaratatun yaghduna fi ghadabillahi wa yaruhuna fi sakhatillahi fa iyyaka an takuna fi min bata'inikum. Kelak akan datang pada akhir zaman polisi yang pagi hari di dalam kondisi dimurkai Allah dan sore harinya juga dibenci Allah, maka waspadalah untuk berteman dengan mereka. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini terjadi perdebatan di kalangan muhadditsin, para ulama hadis. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hasan li ghairihi, ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan hadis ini mungkar. Nah, oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menjelaskan hadis sahih ini Imam Bukhari, Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Jami' Shaghir di silsilah hadis sahih menjelaskan bahwa status hadis ini adalah hadis sahih. Tetapi di silsilah hadis dhaif beliau juga menjelaskan dengan riwayat yang sama bahwa hadis ini masuk dalam kategori hadis yang dhaif.
Itu kenapa kemudian para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan hadis ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hadis-hadis lain yang menjelaskan kepada kita la yatiyanna alaikum amara yuqarribuna syararan nas wa yakhiruna salata an mawaqitiha faman adraka dhalika minkum fala yakunanna arifan wala syaratiyan wala jani wala jabiyan wala khazinan. Rawi Ibnu Hibban fi sahihi. Sungguh akan pasti datang pada kalian para pemimpin yang menjadikan manusia-manusia terjelek sebagai orang dekatnya dan mengakhirkan salat dari waktu-waktunya, maka barang siapa di antara kalian yang mendapatkan zaman itu, maka jangan sekali-kali ia menjadi pembantu mereka, juga jangan pula menjadi polisi mereka, jangan pula menjadi tukang pemungut pajak mereka, dan juga pula sebagai tukang atau bendahara mereka. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Lalu kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain sama dengan hadis di depan, sayakunu fi akhir zaman syuratatun yaghuduna fi ghadabillahi wa yaruhuna fi sakhatillahi. Di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, dan di sore hari melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di hadis yang sama juga dengan redaksi sedikit berbeda, sayakunu fi akhir zaman syurutatan yaghuduna fi ghadabillahi wa yaruhuna fi sakhatillahi fa iyyaka an takunu min batanatihim. Di akhir zaman akan ada para penegak hukum yang pergi dengan kemurkaan Allah dan kembali dengan kemurkaan Allah. Maka hati-hatilah engkau agar tidak menjadi kelompok mereka. Mereka dimurkai karena menganiaya kaum muslimin tanpa alasan. Lalu di dalam riwayat yang lain, kelak jika umurmu panjang akan kamu lihat suatu kaum yang dalam tangannya terdapat ekor sapi cemeti yang pagi mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan di sore hari mereka mendapatkan kemurkaan Allah. Di dalam riwayat lain, dan kembali dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat di hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya menjelaskan pada kita, min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun yadribuna bihinna wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna kasnimatil buqtil ma'ila la yadkhulun jannata wa la yajidna rihaha wa inna riha la yujadu min masyarati kada wa kada. Rasulullah menjelaskan di dalam hadis sahih Muslim dan imam-imam yang lainnya, sinfani min ahli nar lam arahuma, dua penduduk neraka yang belum pernah aku lihat di dunia, kata Nabi. Yang pertama adalah qaumun ma'hum siyatun kasnabil baqar yadribuna bihin, suatu kaum bersama mereka pemimpinnya dan orang-orang yang membantu pemimpin. Nah, kalau dalam kondisi sekarang ini DPR-nya, MPR-nya, TNI-nya, Polri-nya, Satpol PP-nya, hakimnya, jaksanya, semua para penegak hukum, yadribuna bihin nas, mereka suka mukul manusia dengan cemeti, dengan ekor sapi.
Zaman kerajaan dulu, zaman Romawi, Persia dulu begitu pakai cemeti. Ya, mukulnya pakai cemeti. Ekor sapi atau cemeti-cemeti jenisnya lainnya. Kalau dalam masa kekinian, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang bersama dengan para penegak hukum kemana-mana suka bawa aturan, suka bawa hukum, sistem, yang dimana mereka membuat aturan hukum sistem itu dalam rangka untuk mendolimi rakyatnya, menyakiti rakyatnya, menyengsarakan rakyatnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada persoalan tentang hadis di atas tadi yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau hadis itu dibawa kepada hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman sebagian muhadditsin bahwa hadis itu sahih, atau dia memiliki syawahid, penguat-penguat yang lain yang menyebabkan hadis itu menjadi hadis hasan, maka Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa akan datang suatu zaman, suatu masa para polisi yang keluar di pagi hari dalam kondisi dimurkai oleh Allah, pulang di sore hari dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurtatun, polisi. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian memahami dengan pemahaman ulama yang mengatakan bahwa hadis itu dhaif, dia lemah, maka kemudian dibawa kepada pemahaman secara umum, yaitu Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa ada dua kelompok manusia yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah, yaitu yang pertama pemimpin yang bersama mereka yaitu berbagai macam elemen-elemen penegak hukum yang sudah kita sebutkan tadi, membuat suatu aturan, membuat suatu kebijakan, sistem dalam rangka untuk kepentingan mereka, dalam rangka untuk menyengsarakan, mendolimi rakyatnya. Ya, kurang lebih kondisi kita seperti sekarang inilah gambarannya begitu. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjelaskan kepada kita ini tentang oknum, bukan institusi, oknum. Ya, akan datang suatu zaman polisi-polisi oknum, bukan kepolisian, oknum. Akan datang oknum-oknum di TNI, akan datang oknum-oknum di Satpol PP, akan datang nanti oknum hakim jaksa, akan datang oknum presiden, akan datang oknum gubernur, bupati, camat, kades, oknum. Rasulullah menjelaskan ada oknum manusia yang di dalam menjalani kehidupannya di pagi hari dia berangkat dengan kemarahan dan kemurkaan Allah, pulangnya juga berada dalam kemarahan dan kemurkaan Allah. Di hadis lain mereka kembali dalam laknat Allah Subhanahu wa taala di sore harinya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika membahas tentang kemurkaan, laknat Allah, kemarahan Allah, itu artinya orang itu berada pada keadaan-keadaan yang Islam, yang menyelisihi hukum-hukum ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang nasionalisme, sebenarnya
ini kan para ulama sudah memberikan rumusan-rumusan kepada kita, pengembang amanah yang menjalankan amanah di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan di dalam Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima itu sudah jelas, sudah final. Dan apa-apa yang dirumuskan oleh para ulama di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu sebenarnya diambil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Islam ini bukan daulah Islamiyah atas protes dari beberapa orang kafir timur. Karena di Indonesia ini banyak agama, maka mayoritas ulama dan umat Islam yang berjuang menegakkan kemerdekaan, meraih kemerdekaan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini menerima usul itu, sehingga terhapuslah 9 kata di dalam Piagam Jakarta. Kemudian bahasa nasionalisme ini dimunculkan dari nilai-nilai kebenaran-kebenaran yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk bisa digunakan oleh seluruh umat manusia di Indonesia ini. Ketika orang-orang yang diberikan amanah, memimpin, mengemban amanah, menjalankan amanah, siapapun, kalau dia berjalan dan mengamalkan konteks dia sebagai seorang anak bangsa dengan rujukan pada Undang-Undang Dasar 45 sila dari sila 1 sampai ke 5 itu sudah selesai. Dari ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad, Allah itu satu, walaupun beberapa keyakinan berbeda, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa yang ada di Indonesia Islam sangat memperhatikan kemanusiaan, di mana seseorang tidak dibenarkan sebagai seorang muslim menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, mencelakai orang lain, mengambil hak orang lain, dan seterusnya. Kemanusiaan dengan timbangan keadilan dan adab akhlak sebagai seorang muslim. Dari dulu sampai sekarang presidennya semua muslim, belum ada dari Kristen, belum ada. Hindu, Buddha nggak ada. Dari dulu muslim. Jadi dia punya akhlak, persatuan, berbicara tentang keimanan, bahwa kita orang-orang yang beriman ini bersaudara, harus bersatu walaupun berbeda. Bersama dengan orang non muslim kita saling mengayomi, apalagi kemudian mereka misalkan kafir dhimmi, orang kafir yang mereka tidak mengimani tetapi berada di dalam kepemerintahan Islami dan tiap tahun membayar jizyah, pajak per kepala, maka wajib bagi umat Islam menghormati dan memuliakannya, kehormatannya, darahnya dijaga dan dilindungi oleh
umat Islam. Bahkan kata Nabi, siapa yang menyakiti kafir dhimmi, maka dia menyakiti aku, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kafir. Lalu kemudian bicara tentang musyawarah pada poin yang keempat. Kemudian pada poin yang kelima, keadilan yang ditekankan di situ. Artinya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang bekerja, semua orang melakukan tugas-tugas mereka, baik itu sebagai polisi, baik sebagai TNI, baik sebagai Satpol PP, baik kemudian hakim, jaksa, presiden, dan semua yang disebutkan tadi, kalau semua bekerja sesuai dengan porsinya, bekerja sesuai dengan amanah yang dibebankan kepada mereka, apalagi seorang muslim dia diikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah kita akan mengalami kehidupan yang bahagia. Karena di pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diatur semua. Dalam beragama, kebebasan mengemukakan pendapat, bumi, air, kekayaan ada di dalam kandungan bumi ini dikelola oleh negara dan dikembalikan ke kemakmurannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang berhak makmur itu adalah rakyatnya, bukan oknumnya, bukan kelompoknya. Rakyatnya yang makmur. Rakyatnya makmur dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Nusantara, dikelola oleh negara. Biar kemudian berjalan dengan baik, biar kemudian aman dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, negara mengambil alih mengelola semuanya, lalu dikembalikan kemakmurannya untuk rakyat Indonesia. Bisa dibayangkan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Negara Saudi misalkan, dari dulu sampai sekarang memberikan beasiswa kepada seluruh kaum muslimin yang mau melanjutkan S1, S2, S3 di Mekah dan seluruh dunia, bukan satu negara saja, seluruh dunia. Tiap bulan diberikan aku per bulannya, makanannya enak. Bisa dibayangkan berapa banyak materi yang dikeluarkan dalam rangka untuk memberi kesempatan kaum muslimin sedunia untuk belajar di sana, mengambil S1, S2 dan S3-nya. Coba bayangkan dengan Indonesia. Di Indonesia ini negara yang terkaya. Kalau Saudi menggunakan sumber daya alam yaitu minyak, maka Indonesia jauh lebih unggul minyaknya, batu baranya, nikelnya, tembaganya, ya, dan jauh lebih kaya. Tapi sampai sekarang carut marut dalam dunia pendidikan, carut marut di dalam dunia kesehatan. Orang kita ini senang korupsi. Makanya bahasa disampaikan oleh Nabi tadi, mereka keluar dalam kondisi dimarahi, dimurkai di pagi harinya, pulang juga dimarahi, dimurkai, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena jalannya salah. Jalannya salah.
kesalahan orang. Kerjanya suka prat-prit di jalan. Bisa dibayangkan berapa banyak kendaraan-kendaraan, truk dan sejenisnya, muatan-muatan yang kemudian nyetor di setiap pos-pos. Kadang dilempar, sudah ngerti semua. Kadang turun, lari, kasih pungli. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Individu, ya, bukan institusi, individu. Kita lihat bahwa polisi saling tembak, saling membunuh di antara sama mereka. Saling sikut, saling mencari kesalahan. Kadang-kadang dikondisikan anak buahnya biar salah. Kenapa bisa begitu? Keluarga saya polisi banyak, TNI banyak. Jamaah saya, santri saya, sahabat saya dari TNI, Polri, dari Satpol PP banyak. Jadi kita diskusi, ya, banyak di antara mereka yang bagus, agamanya bagus, akhlaknya bagus, rutin ikut kajian, banyak yang hafidul Quran, ya, banyak. Dari polisi banyak hafidul Quran, TNI juga banyak hafidul Quran. Bahkan sekarang diberikan suatu bentuk kemudahan di pesantren-pesantren didatangi yang hafidul Quran sekian juz sampai 30 juz bisa masuk di TNI, bisa masuk di Polri. Nah, teman-teman yang kemudian sudah bagus agamanya, pemahamannya, kadang-kadang kemudian pingin keluar. Saya bilang jangan keluar. Sudah gak kuat kami, sudah Ustadz, dengan sudah menyalahi nurani kami, sudah keislaman kami. Ya, saya bilang kita semua ini pasti ada tantangan, pasti ada konsekuensinya. Mau jadi apa saja, tidak jadi orang pun tetap ada konsekuensinya. Kalau polisi-polisi TNI yang baik-baik ini keluar, ya tambah gak karuan negara ini. Wong di dalamnya banyak orang baik saja, kondisinya carut-marut kayak gini, apalagi yang baik dari dan TNI-nya. Mau jadi apa negara ini? Ya tetap berjihad di jalannya, berjuang. Karena ada kondisi-kondisi yang memang kita gak bisa menghindari. Contoh di kepolisian, di TNI, perintah atasan, ya sudah jalani. Benar salah, sesuai atau tidak, sikat karena pimpinan. Sebenarnya sama, di ASN juga sama. Itu kenapa banyak teman juga keluar dari karena menganggap menikmati hasil dari uang yang haram, dari uang pelacuran, pajak dari PSK-nya, rokoknya dan yang lain-lainnya masuk, sehingga kemudian dianggap uang haram, keluar dari PNS-nya, akhirnya kerja swasta, serabutan dan seterusnya. Lah kalau semua orang baik-baik keluar, terus siapa yang mengurus negara ini? Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sama saja
Kita semua ini memiliki kondisi situasi yang sama. Kalau bicara tentang oknum, bicara tentang pribadi, ya di dunia dakwah juga banyak. Para dai, para ustadz, kiai, ulama, gus, habib, oknumnya ya banyak juga yang bermasalah. Ada ustadz, kiai yang melarikan uang jemaahnya, yang memakan uang travel haji umrohnya, yang menghamili santrinya, yang menyodomi santrinya, banyak. Kasus-kasus begitu banyak. Individu. Itulah kenapa kemudian seringkali kita sampaikan, kenapa para dai itu banyak yang nanti digasing oleh Allah Subhanahu wa taala, diputar di dalam neraka, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Karena para dai itu pintar bicara tapi tidak mengamalkan. Beda dengan mustamiknya. Mustamiknya mendengar dan mengamalkannya masuk surga. Di dunia kepolisian dan seterusnya tadi yang disampaikan dalam hadis-hadis, kembali kepada individu. Saya itu dulu Satlantas, pakai mobil patroli itu, ya, mobil patroli itu 25 liter, isinya 25 liter, sampai kepada bawahannya 15 liter, 10 liter sudah hilang. Besoknya harus full tangki 25 liter. Dari mana dapatnya yang 10? Yaitu tadi Pak Ustadz, prat. Gitu. Karena kalau mau ngambil dari uang kami, gaji kami, bayar sekolah anak-anak, bayar kuliah, bayar rumah, cicilan rumah, cicilan sepeda motor, lah ente, terus bayar dari mana? Sistem yang membuat seperti ini. Ada sahabat saya sekarang berhenti, dulu di bagian narkoba. Kapolresnya ngomong, Din, sekarang saya butuh uang 100 juta, saya butuh besok uang 300 juta. Kemana jalannya? Ya datangi bos-bos mafia, bos narkoba dan seterusnya, berikan ke atasan. Makanya antum kalau perhatikan, kalau kapolresnya orang baik, soleh, ya umurnya nggak lama, setahun. Habis itu kemudian dimutasi. Kenapa? Mengganggu. Kasus Sambo dan seterusnya itu kan bagian dari potret. Rusaknya individu yang berada dalam institusi itu. Ngeri. Kalau gambaran teman saya bagian narkoba, ngeri. Bahkan diantara mereka saling makan. Kalau ingin menjatuhkan, menaikkan jabatan, bisa sama mereka saling makan. Makanya berhenti beliaunya. Biar swasta lebih enak Ustadz, daripada menikmati hasil yang membuat Allah marah, Allah murka, Allah laknat. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran-gambaran itu seperti ini itu kita semua sudah paham sebenarnya, sudah tahu. Ya, sudah tahu. Dan sudah seringkali disampaikan dari berbagai macam kasus, ya. Mulai dari memuncaknya pada kasus KM50, 6 laskar Habib Rizik yang dibunuh, muncul kasus Sambo dan seterusnya. Itu adalah gambaran tentang keadaan kita di aparat penegak hukum. Tapi ada sesuatu yang kemudian perlu dicatat baik-baik, kelebihan yang Allah berikan. Kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang bekerja di TNI, Polri, ya,
atau di Satpol PP atau orang-orang yang berkhidmat dirinya untuk menjaga keamanan, baik di perbatasan atau siskamling, malam gak tidur, ronda di jadwal. Rasulullah menjelaskan kepada kita, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ainani la tamassuhuma an-nar ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat taharusu fi sabilillah. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW tidak akan disentuh neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka dua mata, ya, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang terjaga di jalan Allah, mata yang menjaga keamanan di perbatasan negara, di perbatasan wilayah, gak tidur, ronda. TNI bawa senjatanya, polisi ronda, patroli, ya, Satpol PP patroli, malam gak tidur. Ada anak yang pacaran, usia masih gini, ditangkap, orang tuanya dipanggil, kenapa jam sekian anak masih pacar, masih gini, dan seterusnya. Mereka malam gak tidur. Teman-teman kita di polisi, TNI, Satpol PP, atau di kelurahan-kelurahan kita ada ronda malam. Semua orang yang matanya malam tidak tidur karena menjaga keamanan adalah mereka orang-orang yang mulia, yang matanya tidak pernah disentuh oleh api neraka. Itu sisi kelebihannya. Jadi hidup ini selalu ada min, ada plus. Ada kartu merah, ada kartu putih. Semua manusia, kecuali Nabi dan Rasul. Hatta para sahabat pun memiliki sisi-sisi yang masuk dalam kategori kekurangan atau melakukan dosa. Apalagi kita yang imannya seperti ini. Ya. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan dalam diri manusia itu ada jalan fujur. Ada jin korin di sini yang selalu memprovokasi kita melakukan dosa, pelanggaran, maksiat. Ya. Bunuh orang, nguntit, nyuri, begal, korupsi dan seterusnya. Ini kiri ini. Neraka. Wa taqwaha, Allah ilhamkan dalam diri manusia sebelah kanan, jalan ketakwaan, jalan kesolehan, berbuat baik, bantu orang, ya, memudahkan urusan orang, melunasi hutang orang, dan seterusnya. Surga tempatnya. Nah, dua potensi ini mana yang kemudian kita lejitkan? Potensi ini yang mana kemudian kita unggulkan? Di situ persoalannya. Kalau orang mengunggulkan potensi kanan, potensi kebaikan, maka insya Allah jalannya lurus. Dia kerja dimanapun, dia punya rasa takut. Ada ma'iyatullah, ada kebersamaan dari Allah, ada muraqabatullah, ada pengawasan dari Allah. Dia takut mau makan uang yang bukan haknya, dia takut. Saya pernah diundang oleh salah satu pejabat di Bojonegoro, acara ruqyah syariah. Beliau jemput saya di terminal Bojonegoro bawa Xenia. Dia bilang, Ustadz, sejak saya menduduki berbagai jabatan-jabatan, ada 6 tahun, ada yang sampai 12 tahun, macam-macam, yang uang dari atas, dari pusat itu nilainya puluhan miliar sampai ratusan miliar, kalau nggak ada tanda tangan saya nggak bisa cair uang ini. Anggap saja saya ambil 2,5% atau 1% saja,
Berapa banyak yang saya miliki uang itu. Tapi saya ini orang Madura, kata dia, ya. Kebetulan tetangga pesantren saya. Bapak saya ingatkan saya dulu, Cong, enggak Cong. Nanti kalau kamu jadi orang, ya, kau diberi amanah oleh masyarakat, jangan sampai kau masukkan makanan minuman ke dalam dirimu, anak istrimu dari makanan yang haram. Itu yang saya pegang, Ustaz. Itu saya pegang. Sehingga sampai saya pensiunan ini, Ustaz, mobil saya Yesenia ini sudah. Kalau dibawa saya jauh, Ustaz, mobilnya ada yang Pajero, ada yang Fortuner, ya, punya kontrakan di mana-mana, ada yang kemudian kalau pulau bisa dibeli, pulau dibeli sama dia. Lah gajinya berapa, Pak Ustadz? Bayang no, gajinya berapa? Saya senior saja gaji saya sekian, gak bisa beli mobil semahal itu. Kok bisa mereka? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian Nabi mengingatkan pada kita, kullu jasadin nabata min sutin fanaru aula, ini dari makanan yang haram, maka neraka lebih patut membakar dirinya. Makanya wanita-wanita, istri-istri dari para salafus saleh selalu mengingatkan suaminya, Mas, sampai kalau kerja ingat, jangan sampai membawa pulang harta yang haram, hasil yang haram. Kau berikan makan kami, istri-istrimu dan anak-anakmu dan keturunanmu dengan sesuatu yang haram. Lebih baik kami mati menahan lapar daripada kami tidak sanggup menahan deritanya neraka. Nah itu, istri-istri dulu begitu di salafus saleh. Kalau istri-istri mutaakhirin, istri-istri yang belakangan ini beda. Saya enggak, Mas, montaki BPC tahu usah Peleman, Don. Ya. Kalau enggak pulang enggak bawa uang, enggak usah pulang. Kalau enggak bawa uang, enggak usah masuk rumah. Tidur luar. Para istri sekarang enggak bertanya duit itu dari mana, hasilnya seperti apa dan bagaimana. Islam itu luar biasa, Pak. Dalam perdagangan saja kata Nabi, jangan kau tawar, ya, jangan kau tawar apa yang sudah ditawar oleh saudaramu. Kalau saudara kita sudah menawar, nggak boleh ditawar. Mau dia berapa? Berani berapa? Wah, saya bisa dibahas, tak boleh. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada transaksi di situ, lepas, nah, baru kita boleh masuk. Indahnya Islam itu luar biasa. Islam kita ini jadi orang baik agar bisa selamat bahagia dunia akhirat. Masya Allah. Ya, siapa yang mengambil satu jengkal tanah saudaranya di dunia, akan Allah kalungkan 7 lapis langit dan bumi di akhirat nanti. Ngeri, ngeri, Pak, ngeri. Ketika datang di hadis Bukhari, ketika datang orang-orang menjelaskan tentang luar biasanya ibadah seorang wanita tua di pojok perkampungan itu. Masya Allah ya Rasulullah, sholatnya luar biasa, puasanya wajib, puasa sunnah luar biasa, sholat malamnya, sholat duhanya, tilawatil Qur'annya, infak sedekahnya, Masya Allah. Kata Nabi, hiya finnar, wanita itu tempatnya di neraka. Ma bisa ya Rasulullah? Alladzi tujiraniha, wanita itu pedas lisannya. Kalau ngomong nyelekitin tetangganya, suka nyakitin tetangganya. Masya Allah ya. Hal-hal yang sekecil itu di dalam Islam diajarkan. Islam mengajarkan yasru wala tu'assiru, permudah dan jangan persulit. Jadi kita jadi siapa saja, mudahkan urusan orang, biar urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudahkan, Pak.
Sekarang ini kan orang memanfaatkan setiap apa saja selalu berurusan dengan duit. Kondisi kita sudah kayak gini, cari duit susah, masyarakat tambah ngenes dibuatnya. Ya, kita rutin pajak, bayar pajak. Orang-orang di atas, bos-bos besar menghabiskan pajak ratusan puluhan triliunan. Duit kita ngeri. Makanya kemudian bahasanya pagi hari mereka berada dalam kemurkaan, kemarahan Allah, sore hari mereka juga berada dalam kemurkaan Allah, serta laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada individunya. Gak usah takut, Pak. Ya. Kalau punya anak ingin jadi polisi, masukkan aja polisi. TNI masukkan. Tanamkan akidah, tanamkan akhlak, ajarkan dia untuk paham dengan agama sehingga nanti dia jadi aparat, dia jadi siapapun, dia punya rasa takut pada Allah. Dia makan dari sesuatu yang halal dan tidak memasukkan hal-hal yang haram kepada dirinya dan keluarganya. Tidak merusak, ya, tidak mengajak orang lain untuk merusak, tidak bersekutu di dalam kejahatan. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolong, ngajak orang bersekutu di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bersekutu di dalam dosa dan kemaksiatan. Ada yang mau ditanyakan, kritik, saran, revisi, masukan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap habis sholat subuh doa adalah sebenarnya dia mau bekerja tinggallah seperti itu. Kurang jelas, Pak. Setiap habis sholat subuh berdoa, oh minta rezeki halal. Terus mau bekerja juga sama, minta rezeki yang halal. Namun ketika bekerja, dia terus mendapatkan apa? Dan pikiran dia ini apa yang terus yang kedua, saya sering mendengar bahwa takutlah Allah berdasarkan zina dan takut kepada makhluk lain. Bagaimana dengan orang-orang yang Iya. dia punya cita-cita beragama, namun tidak tapi Ya. Waalaikumsalam. Ya, tidak tahu telinga masalah ya, agak. Tapi pertama, jadi habis subuh berdoa minta rezeki halal, bekerja berangkat minta rezeki halal, dalam pekerjaan terus dapat amplop. Jadi ada insiden kadang-kadang mereka memainkan apa namanya bahasanya ini Pak, mengakalin nominal apa namanya Pak, bahasa anunya Pak, markup ya. Contoh makanan sehat untuk masyarakat proporsinya sekian, itu mereka markup jadi sekian. Nanti keuntungan itu dibagi Pak, dalam 1 tahun atau berapa, 6 bulan apa, nanti dibagi. Pernah ada teman kita, jemaah kita juga di sini, mudah-mudahan masih ada ya, gitu, nanya, uang itu boleh enggak ini? Setelah uang itu masuk, Ustaz, ke rekening saya udah menolak apa tuh, sering tengkar lah sama istri, ada aja masalah. Apa ada hubungannya dengan uang yang nggak karuan itu?
atau pimpinan. Jadi orang masuk mau bekerja, lalu kemudian mereka lolos, diterima, akhirnya berterima kasih, kasih amplop di atas meja, tanda terima kasih. Atau proyek-proyek tender-tender yang sukses melalui dia, lalu ucapan terima kasih, ucapan terima kasih. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada kondisi tertentu, ya. Hukum itu disesuaikan dengan keadaan. Hukum itu disesuaikan dengan keadaan. Saya bilang kepada teman kita dari kasus tadi yang pertama, saya bilang uang itu diinfakkan karena yatim, duafa. Kalau sudah termakan, tergunakan, kembalikan. Nanti terima gaji, bayar, kembalikan. Uang seberapa banyak yang dipakai itu diberikan kepada fuqara wal masakin, duafa. Kenapa demikian? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena uang itu masuk dalam kategori tidak halal buat kita. Anda sudah PNS semua, ASN gitu ya, dapat gaji, lalu kemudian Anda masih mengambil keuntungan di luar pekerjaan, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Maka kemudian uang itu menjadi uang yang haram. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasus-kasus yang lain tadi, amplop titipan dan seterusnya tadi, itu ada akadnya apa tidak? Ada akadnya apa enggak di awal? Kalau di awalnya ada akad, jelas itu haram. Kalau kemudian tidak ada akad, orang ucapan terima kasih, saya secara pribadi lebih baik diberikan kepada anak buahnya. Lebih baik diberikan kepada orang yang jauh lebih membutuhkan. Ya, cukuplah dengan gaji yang sudah diterima. Itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik, jauh lebih aman, jauh lebih selamat. Karena kata Nabi, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mutasyabihat. Yang wilayah halal jelas, wilayah haram jelas. Di antara kedua-duanya ini ada syubhat, ada remang-remang, wilayah abu-abu. Wilayah abu-abu ini lebih mendekati kepada haram. Maka mendingan berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi ada, saya bilang tiap terima gaji, tiap terima amplop itu, masukkan di lacinya, kasih tanggalnya dan seterusnya. Saya bilang, biar nanti suatu saat Anda juga tidak terkena ya berbagai kasus, ya. Jadi berikan nanti kepada anak buah Anda atau kepada fakir miskin, duafa, orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, orang yang sudah memiliki pekerjaan resmi lalu kemudian dia mendapatkan upah dari perjalanannya, maka itu masuk dalam kategori haram. Kalau dia nggak bekerja di situ, dia nggak mungkin mendapatkan upah. Ya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang urusan uang ini urusan yang sangat sensitif. Banyak orang menjual agamanya karena uang, karena materi. Contoh teman-teman, keluar dari pertanyaan tadi, teman-teman yang nggak mau ngambil nggak mau ngambil bunga bank, dia punya uang tabungan, lalu kemudian dia nggak mau ngambil. Saya bilang, ambil aja, kasihkan ke saya. Jadi ada orang-orang yang sering telepon ke saya, Pak Ustadz, SPP saya belum bayar, anak saya belum bayar. Pak Ustadz, nggak ada beras, sampai difotokan tempat berasnya, nggak ada beras sebiji pun Pak Ustadz yang dibuat makan. Pak Ustadz belum isi token,
Jadi ustadz itu dianggap orang yang banyak-banyak duitnya gitu. Ya. Ya alhamdulillah lah, persangkanya baik, mudah-mudahan begitu. Jadi saya telepon teman-teman, kalau antum makan uang dari bunga bank, jelas antum makan dari riba haram. Mendingan kasih kepada orang yang membutuhkan. Karena hukum orang yang membutuhkan itu kembali kepada situasi kondisi. Babi haram dalam kondisi aman, orang itu haram. Tapi dalam kondisi darurat nggak ada yang bisa dimakan. Ya, untuk mempertahankan kehidupan, memakan babi itu dibolehkan. Untuk mempertahankan kehidupan, bukan satu babi dientekno, bukan doyan itu. Ya, sedikit sebagian, entah pahanya yang dimakan. Jadi orang-orang dalam kondisi seperti tadi sudah nggak punya uang dan seterusnya. Orang kalau sudah nggak ada uang, Pak, pikirannya beda, Pak. Jual diri, bunuh orang, begal, nyuri, semua kejahatan ada di sini, Pak. Ya. Makanya orang-orang seperti itu, hal-hal yang haram bagi kita, mubah bagi mereka. Kenapa? Darurat, mereka nggak punya apa-apa. Berikan pada mereka. Ya. Makanya teman-teman yang bekerja dan merasa menganggap itu masuk pada syubhat, uangnya dikumpulkan lalu dibagikan, diberikan kepada anak-anak yatim, janda-janda yang perlu dibagi, dibantu dan seterusnya. Insyaallah begitu. Itu Pak ya. Ada lagi yang lain? Terakhir. Cukup. Terima kasih banyak atas. Oh, yang kedua ya? Masih ada dua ya? Oh ya, poin yang kedua, kita harus takut pada Allah, jangan takut pada manusia. Ya apa kalau sekarang ini orang takut sama istri sampai dibuat video, Pak. Wow, kami nggak takut sama istri, ujung-ujungnya kemudian disandra sama istrinya. Gambaran laki-laki yang takut sama istri. Ya kalau suami takut sama istri, ya ganti pakai daster, Pak. Suami itu pemimpin, Pak. Qawwam, dia jadi imam. Istri itu tingkatan mulia kayak apapun, gajinya jauh lebih tinggi, derajat ningrat apapun, kami kutu manut hormat. Jangan sekali-kali meninggikan suaramu di hadapan suami. Jangan membantah dan seterusnya. Seandainya manusia dibolehkan sujud kepada sama manusia, istri lebih berat sujud pada suaminya. Saking beratnya tanggung jawab seorang suami di hadapan Allah tentang istrinya. Istrinya nggak bisa ngaji, dosanya ditanggung suami. Istrinya nggak nutup aurat, satu helai rambut terlihat. Sepanjang perjalanan orang melihat aurat istri kita, sebanyak orang melihat, sebanyak itu tanggung jawab dosa suaminya. Ya, semua yang dilakukan. Istri diam-diam pacaran dengan laki-laki lain, suami tanggung jawab dosanya. Makanya di dalam Islam itu ada aturan, ada wilayah suami, wilayah imam yang tidak boleh dimasukin istri. Imam nggak boleh ngatur, makmum nggak boleh mengatur imam. Imam yang ngatur makmum. Ya. Seorang suami, seorang istri tidak boleh buka HP suami, nggak boleh, haram. Sepakat seluruh ulama. Seluruh ulama memberikan fatwa, suami istri haram membuka HP suami. Kalau suami wajib buka HP istri. Karena dengan siapa dia bergaul, berkomunikasi, ada dosa, suami tanggung jawab. Tapi kalau suami, istri haram membuka HP suami. Kenapa? Karena suami diberikan kebolehan memiliki wanita lebih dari satu. Siapa tahu lagi chattingan, ada pendekatan dengan seorang janda, biar istri nggak tahu. Kalau tahu nanti trouble.
Banyak rumah tangga kacau setelah istri buka HP suami, tercengang, melongo, gak bisa ngomong, jantungnya seperti berentak, berhenti berdetak, kayak disambar geledek, gak nyongko dan seterusnya. Siapa suruh buka HP suami? Itu wilayah privasi suami, gak boleh. Istri gak boleh buka dompet suami, gak boleh. Kecuali suaminya pelit. Kisah Abu Sofyan, Hindun ngeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya pelit, creketnya minta ampun. Lah tiap hari kan harus ada kebutuhan, makan minum terus. Boleh nggak saya ambil sedikit uangnya suami saya? Boleh, kata Nabi. Boleh, ya. Tapi kalau suaminya royal, Pak, ngasih, jangan buka, lihat uangnya suami, nggak boleh. Ya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahina-hinanya suami, ya, entah dia nggak sholat, maksiat dan seterusnya, dalam urusan-urusan kewajiban yang patut ditaati oleh istri, wajib istri taati selama tidak melanggar aturan Islam. Ya, contoh, suami nggak sholat nih, nggak sholat, lalu kemudian dia perintah istrinya membangkang, nggak boleh, Pak. Perintah saya, mas, mau sampai nggak sholat, nggak boleh, Pak, nggak boleh. Kenapa? Perintah suami wajib ditaati oleh istri selama tidak menyalahi aturan syar'i. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari kata Nabi, seandainya suamimu punya borok yang ada nananya dan kamu istri menjilati nananya sampai bersih dari luka suamimu, ya, kamu belum bisa berbuat baik pada suamimu. Makanya diingatkan, di neraka itu kebanyakan penduduknya adalah para istri-istri yang memadati. Begitu Rasulullah lihat, oh, iya Jibril, kok penduduk yang memadati neraka kok para istri? Iya, karena istri itu suka kufur terhadap suaminya. Maksudnya gimana? Istri itu kalau suami melakukan satu kesalahan, semua kebaikan suami wassalam, entek wes. Ya. Makanya wanita ini makhluk yang misteri, Pak. Malam baik sama suaminya, Pak, baik sama suaminya, malam suaminya di servis, diranjang, besok bisa dituntut cerai, Pak. Teman saya datang nangis-nangis ini. Kok bisa istri saya menuntut cerai, Pak Ustadz? Mau habis dari rekreasi, ini foto videonya, malam saya masih di servis, kok bisa? Wanita tuh gitu, Pak. Dia bilang iya, antara hati dan lisannya seringkali tidak sinkron, Pak. Iya, tak, maafkan mas. Iya wes. Ngomong maafkan, Pak. Iya hari itu, Pak. 20 tahun lagi kejadian sudah terlewat, diungkit lagi, Pak. Sampai melakukan satu kesalahan 20 tahun lalu, mas, sampai kan gini mas. Oh, diulang, Pak. Ya. Makanya dalam Islam itu banyak sekali dalil-dalil yang mengatur para wanita itu supaya tidak membangkang suaminya, supaya taat sama suaminya, supaya hormat sama suaminya, ya, sehingga kemudian bisa menjadi istri yang soleha. Masalah pribadi jangan dimasukkan pada urusan jamaah. Maksudnya apa? Masalah sakit hatinya istri pada suami jangan dibawa kepada urusan jamaah. Malam suaminya ngajak tidur, jangan sampai istri menolak. Kenapa? Karena ini urusan berjamaah, mendahulukan jamaah daripada urusan pribadi. Banyak kejadian begitu, Pak. Banyak istri-istri yang sudah sering kali ikut pengajian tapi masih jahiliyah, belum paham. Ya, ini kisah nyata nih, Pak. Suaminya poligami, ketahuan, Pak. Itu istrinya, masya Allah, ya, ikut kajiannya, masya Allah, sudah, Pak. Luar biasa, ya. Itu suaminya didatangi di kantornya, dicaci maki, ente dimakan semua, Pak. Gara-gara suaminya poligami, ya. Padahal kalau para istri paham ngerti gitu, paham ngerti itu,
Ngapain urus poligami suami? Itu urusan suami. Makanya istri tidak diberikan hukum poliandri. Hukum poligami diberikan kepada suami. Itu haknya suami. Kalau suami mengambil kuota itu urusannya. Nah, cuman dengan catatan para bapak-bapak, kalau mau poligami, jangan sampai kemudian menolong janda menjandakan istri. Banyak ada ustadz terkenal, masya Allah, alumni Madinah, ya, anaknya 6, wah suaranya masya Allah, aktif pengajiannya luar biasa. Karena ingin menyelamatkan janda, akhirnya istrinya jadi janda. Banyak kasus. Ya, perlu pendidikan, perlu pendekatan, sosialisasi. Boleh memang diam-diam nikah, boleh memang nggak ada kewajiban suami beritahu istri, nggak ada kewajiban izin, nggak ada. Tapi alangkah jauh lebih baiknya didiskusikan. Ya, kalau kemudian suami bisa berbuat baik, orangnya juga pengertian, tanggung jawab, membahagiakan istrinya, ya, lalu ingin poligami, ya diajak bicara, diskusi perlahan-lahan. Saya poligami 8 tahun, Pak. Mau poligami itu 8 tahun, diskusi. Nggak mudah, Pak. Karena itu materi atau ruang lingkup yang paling tidak disukai wanita. Ya. Paling tidak disukai wanita. Maka ya berpikir panjanglah. Kalau nggak punya turunan poligami, jangan poligami, Pak. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qul qouli hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.